Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abin dengan NIM akhiran 38. Dan saya Gifari Al-Rafif dengan akhiran NIM 07. Dan kali ini saya akan melakukan sebuah obrolan yang berisi topik gaslighting. Untuk Gifari, menurut Gifari apa sih ciri-ciri gaslighting? Jadi saya akan menjelaskan menurut pribadi saya ciri-ciri gaslighting itu yaitu pertama pengabaian ide. Nah, jadi contoh pengabaian ide itu kayak misalnya saya memberikan ke Mas Iben tuh ide yang bagus, tapi Mas Iben jawab ini ide saya tuh konyol atau buruk. Nah, jadi saya tidak peduli gitu dengan ide Gifari ya. gitu ya. Oke. Yang kedua itu meremehkan perasaan. Selanjutnya itu jadi kayak misalnya saya ini curhat ke Mas Iben, tapi Mas Iben jawab kamu ini baperan, terus kamu ini lebay. Oh, berarti kayak misal Gifari menceritakan jati dirinya Gifari, tapi saya kayak mengabaikan itulah, jadi membuat Gifari sakit hati ya. Ya, jadi kayak curhat kelah kesuh kisah saya sendiri gitu. Oke. Terus gimana? Oke, yang selanjutnya itu meragukan ingatan saya. Nah, jadi saya tuh saya mau ngasih tahu ke Mas Iben nih apakah ada jadwal, dan Mas Iben tuh mungkin nggak ada, terus salah kayaknya kamu ini. Kalau saya ngomongnya begitu. Ya. Terus? Jadi saya selanjutnya itu kayak menyebar informasi yang tersesat. Jadi contohnya itu saya mereka ini memberikan berita saya yang dikira itu benar, tapi pas saya lihat berita itu ternyata hoax. Jadi contohnya tuh berarti kalau diibaratkan Gifari ya, berarti ada orang yang memberikan informasi yang membuat Gifari itu sesat lah, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak sesuai ceritanya atau tidak benar gitu. Okay. Terus gimana? Apalagi yang menurut Gifari masih ada? Selanjutnya itu contohnya itu isolasi sosial. Itu misalnya saya ajak Mas Iben tuh makan bakso sama teman-temannya itu sama mie ayam. Nah, tapi itu beberapa menit kemudian mungkin Mas Iben ini bicara sama temennya, tapi pas saya mau yang bicara tapi kayak dicuekin terus nggak asing gitu. Jadinya kayak Gifari yang mengajak kita semua untuk makan bakso gitu ya. Tapi justru kita di situ tidak mau bicara mungkin. Tidak mengajak Gifari untuk berbicara, untuk ikut dengan kita gitu. Oke, selanjutnya yaitu cara mengenali gaslighting dia. Gimana sih cara mengenali gaslighting? Cara mengenali gaslighting itu seperti selanjutnya itu percaya pada fakta. Misalnya itu kayak kita melihat atau berita ya terpercaya dan hindarilah berita hoax itu atau juga. Nah, dan selanjutnya itu kayak dokumen ini kita nyari tuh dokumen yang asli, tapi hindari yang dokumen hoax dari buatan-buatan orang yang tidak jelas itu. Berarti simpelnya seperti kita nggak usah percayalah sama berita yang tidak hoax. Fakta, hoax bisa jadi hoax juga. Dan kita hanya perlu percaya sama berita yang fakta. Oke, jadi itu cara mengenalinya gitu ya. Terus Ben, apa saja sih cara mengatasi dari gaslighting tersebut tuh? Menurut saya cara mengatasi dampak dari gaslighting itu sendiri ya, membutuhkan kesadaran diri sama dukungan sih sama dari orang lain. Karena kalau kita nggak ada rasa sadar diri ya, kita gampang banget buat dimanipulasi gitu sama orang. Sama kalau kita sudah terkena manipulasi, kita juga butuh namanya dukungan dari orang lain juga sih. Sama untuk contohnya lagi ada juga kayak Gifari yang sebutin ciri-ciri tadi ya. Ciri-cirinya. Kenalin sih ciri-ciri dari gaslightingnya, terus sadari bahwa Anda tuh sedang dimanipulasi aja. Sadari kalau kita tuh lagi dimanipulasi. Nah, terus percayai
gimana ya, kayak kita udah tahu nih kita dimanipulasi sama orang, kita ada punya perasaan kayak kita tuh dibohongin gitu sama orang. Oh berarti pas di tempat tersebut tuh kayak dimanipulasi gitu. Gaslighting itu kan bisa disebut juga sebagai manipulasi kan. Iya, manipulasi. Terus ya yang tadi saya bilang percaya sama insting kita sih. Ya, diri kita sendiri. Karena yang kita tuh pasti punya insting kayak kita yang tahu kayak kita nih bodohin nih, tapi kayak kita ragu-ragu karena karena ya kita apa ya, kita nggak tahu nih mana yang benar mana yang salah. Kayaknya kita di situ butuh namanya dukungan orang, kayak bantuan dari orang kayak ini nih. Terus merasa meragukan diri kita sendiri mana yang benar. Makanya di situ kita butuh namanya dukungan dari orang lain. Terus perlunya cari dukungan sih juga gitu. Karena kalau orang memanipulasi sih biasanya di dua orang yang contoh kayak kita berdua nih. Bisa jadi saya memanipulasi Gipari atau Gipari sebaliknya gitu. Sebaliknya. Terus kalau saya tidak mencari orang buat mencari kebenaran untuk biar dukung saya gitu, ini benar nggak nih gitu, itu kita bakal kebawa arus gitu, bakal terus dimanipulasi sampai akhirnya kita lupa, nggak sadar diri lah. Terus kalau kita udah terkena yang namanya manipulasi gitu, apa yang terjadi? Biasanya kita ya yang tadi saya bilang nggak sadar diri, kayak kita ini benar nggak ya, ini terus begini kayak ya? ragu diri sendiri gitu. Terus buat kita terhindar dari itu kalau udah terkena ya latih kembali gitu kepercayaan diri, buat banyak ngobrol sama orang lain biar meningkatnya kepercayaan diri. Terus hindari kayak manipulasi gitu. Fokus sama kita tuh kayak apa ya, fokus sama hal-hal yang menurut kita benar aja sih. Kayak percaya diri sendiri gitu. Kalau insting kita berkata ini benar ya udah benar, ya itu yang kita ikutin, dan kita ikutin apa yang salah. Terus mempelajari cara berbicara sih. Kalau cara berbicara kita, menurut saya nih ya, kalau cara berbicara kita tidak tertata gitu ya, kita gampang banget buat dimanipulasi. Contohnya kayak saya buat teman gitu, yang saya ngomong sedikit gampang banget dipotong sampai saya tertrigger bahasanya gitu, kayak teralihkan. Jadinya saya dimanipulasi sama omongannya dia sampai saya lupa kalau saya ngomong apa sebelumnya. Itu teman kuliah saya gitu, lumayan dekat sama saya. Terus Gip, setelah belajar berbicara yang tertata, kita butuh fokus sama kesehatan mental juga. Karena kesehatan mental itu penting ya menurut saya. Menurut Gipari, kalau kesehatan mental tuh penting nggak sih? Penting sih buat hindari kayak manipulasi gitu sama yang lain-lain, tapi kita nih harus kuat gitu. Kesehatan mental kita sendiri tuh kayak percaya diri gitu. Menurut Iben itu bagaimana cara membangun lingkungan yang kerja yang sehat? Cara membangun lingkungan kerja yang sehat, yang pertama sih menurut saya kita perlunya komunikasi ya. Komunikasinya nih komunikasi terbuka ya. Dan juga ada orang yang perlu mendorong komunikasi dua arah. Dan juga pastikan orang-orang itu, ini kita ambil lingkupnya nih lingkungan kerja ya. Pastikan orang-orang itu atau karyawan ya merasa nyaman untuk membicarakan tentang ide, membicarakan ide, masukan, dan masalahnya mereka sih. Karena setiap orang kan punya masalah berbeda-beda ya. Kadang dia juga perlu menceritakan masalahnya di kantor untuk apa ya, mendapatkan toleransi gitu di kantor, entah itu hari libur atau apalah. Nah, terus juga ada namanya, balik lagi gitu, kita juga perlu memprioritaskan kesehatan mental dan fisik.
kesehatan mental dan fisik tuh ya di mana-mana penting gitu ya. Karena kalau fisik kita tidak sehat, apalagi mental ya. Mungkin banyak orang meragukan namanya kesehatan mental. Karena kesehatan mental itu kan tidak terlihat dan kadang tidak diperlihatkan oleh orang. Karena itu menjadi privasinya sendiri, kadang orang merasa seperti itu sendiri. Nah terus juga bangun budaya kerja sih gitu. Bangun budaya kerja ini kayak menghargai keberagaman di lingkungan kerja itu, kayak ada yang berbeda agama, ada yang berbeda suku. Suku juga bisa. Tapi kalau suku sih kadang sih, zaman sekarang ya. Sama juga melibatkan semua orang gitu. Karena kalau tidak melibatkan semua orang kan kayak yang Givari jelaskan tentang ciri-cirinya, bukan ciri-ciri tadi, mengenali. Ya, mengenali itu dia. Kalau kita tidak melibatkan semua orang kan kadang ada orang yang merasa dirinya nih kok saya ini tidak diajak ya. Padahal saya dicuekin terus udah asing banget gitu. Padahal saya tuh ada loh di lingkup itu gitu. Nah terus gitu memberikan pengakuan dan penghargaan untuk orang yang berbakat gitu di lingkungan itu yang berbenefit tinggi untuk kantor itu ya. Karena penghargaan kinerja itu sebagai pengakuan pencapaian individu karyawan itu ya, baik melalui ucapan terima kasih, bonus atau penghargaan formal kayak sertifikat apa nah, itu yang isinya. Nah terus juga dukungan pengembangan karir ya. Contohnya misal Givari ada di tingkat bawah dari lingkungan kerja itu ya. Nah karena Givari ini sudah memberikan sesuatu gitu kan. Nah jadi orang yang ada di atas itu memberikan sebuah penghargaan dengan menaikkan pangkatnya Givari. Itu contohnya. Nah terus juga menciptakan lingkungan yang nyaman sih. Karena kok nggak nyaman tuh susah banget ngapain. Apalagi tempat kerjanya banyak anaknya ya, banyak tekanannya. Terus apalagi orang-orangnya membuat kita nggak nyaman ya. Terus ribut gitu. Ya ribut karena nggak nyaman ya kerja kalau ribut gitu ya. Tidak konsentrasi gitu. Apalagi kalau ada tugas dari atasannya langsung kan ribet juga. Terus memberikan kepercayaan gitu. Kalau kita tidak memberikan kepercayaan kepada karyawan-karyawan itu, apa yang terjadi? Biasanya sih mereka jadi meragukan diri. Mau gimana pun caranya, kalau dia tidak dapat kepercayaan dari atasannya, jadi ya percuma. Sama aja bohong. Iya, sama aja bohong. Sama apa lagi gitu? Perkuat kerja sama tim. Kalau kita mau memperkuat kerja sama tim kan, adakan kegiatan tim seperti syuting atau apa lagi ya, acara-acara yang non formal lah untuk pendekatan dari anggota tim itu. Karena setelah mereka melakukan acara-acara itu, biasanya pendekatan tuh lebih erat lagi sebagai sesama karyawan. Nah terus untuk selanjutnya tuh apa lagi gitu, membutuhkan pemimpin yang teladan. Karena kalau pemimpinnya tidak teladan, biasanya dia tidak menunjukkan empati, tidak menunjukkan komitmen kepada pemimpinnya, kepada karyawannya. Karena kalau pemimpinnya inspiratif, pemimpin biasanya menunjukkan yang namanya integritas, empati, dan apa lagi gitu ya, itu aja sih. Terus ada juga monitoring dan evaluasi gitu. Karena kalau pemimpin biasanya memantau
gimana pekerjaan, apa hasil kerja dari karyawan-karyawan tersebut. Dan juga kalau emang ada kesalahan atau ada kurangnya di karyawan itu, butuhnya namanya evaluasi. Kalau enggak evaluasi itu kayak apa ya, susah buat tim itu kuat, buat susah untuk maju. susah buat maju. Karena salah satu buat tim itu maju ya evaluasi, harus kerjasama saling mengingatkan salahnya di mana, karyawan ini salahnya di mana, dan juga kurangnya apa. Karena kalau pemimpin tidak melakukan evaluasi, biasanya tidak bertahan lama sih menurut saya ya. Terus kalau sudah evaluasi gitu, biasanya tim akan kuat kan ya. Kalau sudah tim kuat, akan enak kerjanya dan dengan sendirinya membuat lingkungan yang nyaman. Oke. Itu sih menurut saya. Oke. Terima kasih, itu materi dari kami tentang gaslighting. Sekian, mohon maaf jika ada salahnya dalam perkataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.